Oke, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi untuk materi kita yaitu UI UX. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di pembahasan tentang layout. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang layout. Dan kemudian kita juga sudah diskusi, kita sudah bahas tentang teori Gestalt dan apa itu teori Gestalt. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang teori Gestalt. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, dari kesimpulan beberapa yang kita bahas kemarin, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa desain itu dianggap secara keseluruhan pada pandangan pertama. Jadi kalau sebagai user atau kita semuanya ngelihat sebuah aplikasi, sebuah website, biasanya kita ngelihat itu pertama kali kita lihat. Ya, pada saat kita melihat sebuah tampilan aplikasi itu bagus, kita menganggap ya di dalamnya secara keseluruhan potongan-potongannya itu navigasinya atau di dalam menu dan fiturnya menganggap bagus karena kita melihat secara keseluruhan pada pandangan pertama. Begitu pula pada waktu kita melihat sebuah aplikasi ataupun website seperti itu. Ya, kita melihat secara keseluruhan pada pandangan pertama. Ya. Kemarin kita sudah ilustrasikan dalam sebuah gambar ya. Pada saat kita melihat gambar pertama kali yang kita lihat, kita hanya melihat secara keseluruhan, belum melihat secara potong-potongan. Ternyata setelah kita lihat secara potongan, di situnya terdiri dari beberapa image atau gambar. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa desain itu dianggap secara keseluruhan pada pandangan pertama. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang prinsip Gestalt. Oke teman-teman, prinsip Gestalt yang kali ini kita akan bahas yaitu kekuatan white space dalam grouping yang berasal dari prinsip kedekatan atau proximity Gestalt. Nah, prinsip-prinsip ini ditemukan oleh sekolah psikolog Gestalt yang menggambarkan bagaimana proses awal sekelompok elemen dalam bidang visual menjadi kebutuhan yang besar. Nah, yang akan kita bahas di prinsip Gestalt itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah proximity, common region, similarity, closure, kemudian symmetry, kemudian continuity, dan common fit. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah proximity atau kedekatan. Elemen yang lebih dekat ya satu sama lain lebih cenderung dikelompokkan. Jadi kalau ada beberapa elemen di dalam sebuah aplikasi atau web ya yang di situ ada kedekatan satu sama lain atau lebih cenderung dia akan dikelompokkan secara bersama. Jadi kalau kita melihat 4 kolom lingkaran vertikal, karena lingkaran itu lebih dekat secara vertikal daripada horizontal. Nah, ini ya proximity. Ilustrasi proximity. Kita dapat menggunakan prinsip proximity dalam desain UI. Nah, untuk pengelompokan informasi yang serupa. Nah, kemudian mengorganisir dan mengatur konten serta menghilangkan kekacauan pada layout. Jadi di proximity ini mengelompokkan. Jadi kalau ada elemen yang cenderung satu sama lain ya lebih dekat, dia akan dikelompokkan agar nanti tidak terjadi kekacauan di dalam pembuatan layout. Itu adalah di prinsip proximity. Oke. Seperti yang dinyatakan prinsip Gestalt, item yang terkait harus tetap dekat satu dengan yang lain. Kayak kalau memang itu contoh di situ ada beberapa item yang di situ ada kaitannya, dia jangan dipisah tapi dia lebih dekat. Sedangkan item yang tidak terkait itu harus tetap terpisah dan lebih jauh gitu ya.
Jadi kalau memang ada kaitannya harus lebih dekat. Jangan kalau yang contohnya lebih jauh dia malah dekat gitu. Jadi kita dapat menerapkan prinsip proximity pada berbagai opsi seperti navigasi, daftar galeri, banner, body text, dan pagination. Jadi di navigasi, daftar galeri, dan banner itu kalau ada item yang terkait itu pasti harus didekatkan, bukan dijauhkan. Tapi kalau memang disitu ada item yang memang dia kurang ada keterkaitan, ya dia dipisah seperti itu. Itulah yang dipakai di prinsip proximity. Nah, ini contoh kalau kita membuat tatanan layout dengan menerapkan proximity. Nah, seperti ini teman-teman perhatikan. Jadi implementasinya ada di sini nih. Nah, kalau teman-teman lihat ya, pernah belanja di marketplace ya, mungkin bisa di Shopee, di Tokopedia, itu kan ada pengkategorian. Itu ada beberapa navigasi yang memang di situ item yang terkait itu akan dipisahkan kalau memang jauh. Kalau dia memang ada hubungannya, dia akan jadikan satu kelompok ya. Makanya kalau teman-teman belanja di searching secara random, teman-teman cari produk ya, cari produk itu akan dicari secara random. Di situ yang enggak keterkaitan ya dia akan ada di situ karena teman-teman menggunakan kategori. Tapi kalau teman-teman menggunakan kategori yang sudah ditulis di situ, semua kategori produk akan jadi satu. Yang ada keterkaitan, contoh untuk kebutuhan rumah tangga, dia akan jadi satu. Jadi satu kategori. Nah, itu bisa dikelompokkan menggunakan prinsip proximity. Nah, ini gambar layoutnya seperti ini. Jadi nanti si user akan mudah mencari informasi, akan mudah scan informasi, dan situ layoutnya jadi katakan tidak ribet. Pencariannya gampang, scan informasinya, cari produknya, kalau di marketplace akan lebih mudah. Itu menggunakan prinsip proximity. Ya, nanti teman-teman lihat coba ya, pada saat teman-teman mendesain ya sebuah aplikasi UI UX sudah menggunakan prinsip proximity belum? Apakah di situ ada elemen yang nggak terkait ternyata dikelompokkan, sedangkan yang terkait dia malah terpisah? Coba diperhatikan nanti ya. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah interface website Walmart ini contohnya. Kedekatan masing-masing gambar dengan teks mengkomunikasikan yang kita lihat bahwa mereka terkait satu sama lain. Misalnya gambar tablet pada kiri atas, kemudian di elektronik terkait posisinya berdekatan. Nah, teman-teman lihat. Jadi ini yang dinamakan dengan prinsip proximity. Nah, itu adalah prinsip proximity. Yang berikutnya adalah common region. Apa sih sebetulnya common region? Nah, ini sama halnya dengan prinsip proximity. Jadi elemen-elemen yang ditempatkan dalam wilayah yang sama ya dianggap dikelompokkan. Jadi di prinsip common region dapat membantu dengan pengelompokan informasi dan penyusunan konten, tetapi juga mencapai pemisahan konten atau bertindak sebagai titik fokus. Jadi dalam hal ini dapat meningkatkan hierarki, kemudahan memindai, membantu mempromosikan informasi. Ya. Nah, prinsip common region ini dapat menyatukan banyak elemen yang berbeda dan menjaga mereka bersatu dalam kelompok yang besar. Jadi kita dapat mencapai dengan menggunakan garis, warna atau bentuk ya atau shape dan bayangan shadow. Hal ini sering digunakan untuk membawa elemen ke foreground atau latar belakang, menunjukkan interaksi atau kepentingan. Nah, yang berikutnya contoh common region. Kita akan lihat contoh dari common region yang baik adalah pola kartu. Jadi ruang persegi panjang didefinisikan
dengan baik dengan informasi berbeda dijadikan sebagai satu banner, dan tabel adalah contoh yang baik. Nah, kita akan lihat ya teman-teman. Nih, contoh desain yang menerapkan common region. Nah, kalau kita lihat layout yang ada di sebelah ini, adalah ini tatanan layout menggunakan prinsip common region. Hampir sama dengan tadi proximity. Kalau kita lihat nih beberapa layout. Ya. Kemudian dari gambar ini adalah contoh tampilan dari Pinterest, tapi ini tampilan Pinterest yang sudah lama. Dari gambar Pinterest di atas, prinsip common region digunakan untuk memisahkan setiap pin, termasuk foto, judul, deskripsi, kontributor, dan detail lainnya dari semua pin lain yang ada di sekitarnya. Ini untuk prinsip common region. Ya. Ini adalah untuk memisahkan setiap pinnya. Ya, baik di judul, coba kita besarkan, deskripsi, dan kontributor. Jadi kalau gampangannya nanti pada saat menggunakan prinsip common region ini, gambar dan judulnya itu tidak terkesan nyaru atau menyatu, ya, sehingga pada saat kita akan scan informasi, kita akan cari informasi, tidak terkesan dia bergandeng yang tidak ada hubungannya, gitu ya. Ini adalah prinsip common region. Oke. Ada satu contoh lagi common region yang digunakan di post Facebook. Jadi common region dalam contoh Facebook dia ini adalah untuk mengkomunikasikan bahwa komentar, like, dan interaksi dikaitkan dalam satu postingan, bukan postingan di sekitarnya. Jadi ya, komentar, like, dan interaksi ini kan memang sesuatu yang berbeda, tapi dia satu keterkaitan, bukan postingan di sekitarnya. Kita lihat. Nah, ini saya presisikan dulu. Oke. Nah, jadi di sini antara like, comment, ya, di sini ada share, kemudian sini ini menjadi satu, ya. Coba kita lihat. Jadi kemudian dalam satu contoh Facebook adalah untuk mengkomunikasi bahwa komentar, ya kan, kemudian like, interaksi dikaitkan dengan satu postingan, bukan postingan di sekitarnya. Jadi orang di situ nanti akan lihat like, komentar, interaksi dalam satu. Tidak harus mencari ke tempat lain, tapi dia ada di dalam situ. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang berikutnya adalah similarity. Ya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang proximity, kita sudah bahas tentang common region. Nah, kita sekarang akan bahas prinsip similarity atau kesamaan. Jadi elemen yang berbagi karakter visual yang sama itu dianggap lebih terkait, ya, dari yang tidak sama karakter visualnya. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi di similarity ini, elemen berbagi karakter visual yang sama dianggap lebih terkait dari yang tidak sama karakter visualnya. Oke, jadi similarity dapat membantu kita mengatur, kemudian mengklasifikasikan objek dalam satu grup, kemudian dia menghubungkan dengan makna atau fungsi tertentu. Ada berbagai cara untuk membuat elemen dianggap sama dan terkait, termasuk di dalamnya similarity pada warna, ukuran, bentuk, tekstur, dimensi, dan orientasi. Dengan hubungan beberapa kesamaan yang membuat menjadi
lebih komunikatif dengan yang lainnya, misalnya warna dengan ukuran dan bentuk, ya kan? Kemudian ketika similarity terjadi, satu objek dapat diberi penekanan dengan membuat berbeda dari yang lain. Nah, ini biasanya disebut dengan anomali, ya, dan dapat digunakan untuk membuat kontras, ya, atau bobot visual atau visual weight. Hal ini dapat menarik perhatian user pada bagian konten tertentu atau menjadi titik fokus sambil membantu pemindaian kemampuan menemukan keseluruhan aliran. Kita akan lihat contoh desain yang menerapkan similarity. Nah, jadi kita dapat menggunakan prinsip similarity dalam navigasi. Kemudian link, button, heading, call to action, dan bahkan bisa gunakan dengan yang lain. Nah, ini coba perhatikan teman-teman, ini adalah menggunakan, nah ini layoutnya dari similarity. Jadi faktor kesamaan yang ada di sini diadakan kelompokan di sini, ya, bisa menggunakan prinsip similarity. Nah, ini bentuk layoutnya dan kita akan lihat contoh implementasinya dalam bentuk tampilan. Oke. Nah, ini adalah contoh, ya. Ini adalah contoh similarity dapat dilihat pada website GitHub. Tapi bukan GitHub yang sekarang, ya. Ini mungkin sudah terupdate, ya, untuk sekarang. Ini adalah tampilan yang menggunakan prinsip similarity. Jadi saya harap teman-teman juga sudah punya akun GitHub, ya. Nah, ini adalah user face dari website atau situs GitHub. Kita perhatikan. Nah, di GitHub menggunakan prinsip similarity pada halaman atas. Yang pertama, menggunakan similarity untuk memberikan bagian yang berbeda. Anda dapat segera mengetahui bahwa abu-abu memiliki tujuan yang berbeda dari bagian hitam, yang juga terpisah dan berbeda dengan bagian yang biru. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman di sini, ya, di tulisannya, ya, di sini ada tulisan teks berwarna hitam, kemudian di sini ada berwarna putih, kemudian di sini ada warna biru. Di sini ada warna biru. Nah, teman-teman pasti tahu bahwa di tulisan ini walaupun sama-sama teks, ini ada beda fungsi. Nah, contoh kalau teman-teman lihat di yang biru ini, ya, ini adalah teks tulisan yang mengandung muatan tautan atau ada linknya. Jadi pada saat dia diklik, dia akan menautkan ke tautan, entah itu web atau yang lainnya. Jadi secara fungsi ini berbeda, sama-sama teks tapi dia ada fungsi di dalamnya, ada link. Untuk membedakan, ya, bahwa ini teks yang statis dan ini bisa diklik, pasti paling tidak harus dibedakan dengan warna. Karena kalau disamakan nanti orang nggak akan tahu, ya. Tapi kalau dia beda, orang akan sudah tahu dan familiar bahwa yang biru ini adalah link. Contohnya di sini juga sama, ya. Itu ada di GitHub contohnya, ya. Kemudian yang kedua, menggunakan warna biru untuk membedakan link dari teks yang biasa dan mengkomunikasikan bahwa semua teks memiliki fungsi yang sama. Nah, yang di sini ada warna biru, ya. Ini ada warna biru dan di sini sama. Ini fungsinya sama, ya. Ini ada link dan sini ada link. Itu untuk memberitahu, dan sebetulnya user dengan adanya seperti itu dia sudah familiar. Oh, ini yang biru pasti ada linknya. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah interface Crazy Diamond. Similarity antar objek adalah salah satu metode untuk membuat koneksi. Dan kita dapat memberikan warna, tekstur, ukuran, atau bentuk dalam elemen sebuah halaman dengan cara yang serupa. Dan secara tidak sadar user akan dapat menyatukan dalam banyak cara, ya, yang sama seperti simetri.
Jadi elemen yang tidak punya kesamaan visual akan secara otomatis dia akan menonjol dalam penglihatan. Contoh gini, pada saat kita mau desain, ya kan, walaupun ini dalam satu kesatuan yang sama, tapi objeknya memang berbeda. Contoh nih untuk gambar fotonya lebih besar. Kemudian di sini biasanya ada button yang untuk call to action untuk beli ataupun pesan. Nah, di sini biarpun kecil, tapi dia lebih menonjol. Kalau lihat dari komposisi gambar ini lebih besar, ini lebih kecil. Ya. Tentu kalau dia tidak dibuat lebih menonjol, ini akan nyaru. Jadi yang kelihatan akan gambar besarnya, tapi yang kecil enggak. Tapi dengan adanya perbedaan warna, dia akan sama-sama mempunyai peran masing-masing. Dan ini langsung dilihat oleh user. Dan ini user akan tahu bahwa itu adalah tombol untuk call to action. Nah, teman-teman bisa langsung lihat di sini. Jadi biarpun kecil tapi dia menonjol di penglihatan. Oke, yang berikutnya adalah closure. Oke, jadi mata itu pada saat kita lihat ya, mata itu cenderung mempersepsikan sosok yang tertutup tapi lengkap. Bahkan ketika ada garis-garis yang hilang, ya, sebagai contoh ya kita lihat gambar nih. Bagian kiri kita melihat segitiga, di tengah dan miskun, tepinya sebetulnya tidak lengkap. Nah, contoh di gambar ini. Kita perbesar ya. Ini adalah gambar segitiga yang sebetulnya tidak lengkap ya teman-teman. Teman-teman perhatikan, ini juga persegi dan ini lingkaran. Tapi walaupun dia nggak lengkap, secara tidak langsung bahwa otak kita itu sudah melengkapi bahwa ini segitiga. Kemudian ini persegi, ini lingkaran. Walaupun dia nggak utuh, tapi secara langsung otak kita sudah melengkapi. Contohnya gini teman-teman, pada waktu teman-teman mendapatkan WA, ya kan, pesan di WhatsApp gitu, kan banyak sekali orang yang kirim WhatsApp menggunakan kata-kata disingkat, ya, Y, tapi teman-teman langsung melengkapi bahwa itu Y, TTP, tetapi, dan lain banyak singkatan yang sebetulnya itu adalah singkatan yang sangat simpel, tapi teman-teman sudah bisa melengkapi secara langsung, sudah bisa baca. Bahkan ada beberapa tipe yang salah. Dan teman-teman otaknya sudah bisa membenarkan, oh ini tipe, tapi maksudnya ini. Dengan cepat otak akan melengkapi dan membenarkan. Itulah ada di closure. Dia bentuknya nggak segitiga, tapi segitiga yang belum lengkap, tapi otak kita sebetulnya sudah melengkapinya. Seperti itu ya. Jadi ilustrasi closure seperti nyatakan dalam prinsip closure, ketika disajikan dengan jumlah informasi yang tepat, otak kita akan langsung mengambil kesimpulan. Ya, kalau kita nggak dapat WA nggak lengkap, tapi kita sudah bisa melengkapi. Ada yang salah tipu, kita sudah bisa membenarkan, sudah bisa melengkapi. Singkatan kita langsung otak kita langsung bisa menyimpul, oh ini maksudnya. Seperti itu ya. Jadi kita langsung dapat mengambil kesimpulan dengan mengisi kekosongan, menciptakan suatu kesatuan yang utuh. Dengan cara ini kita dapat mengurangi jumlah elemen ya lebih efisien ya yang dibutuhkan untuk mengkomunikasikan informasi, mengurangi kompleksitas ya, dan membuat desain lebih menarik ya karena simpel ya. Kemudian closure dapat membantu kita meminimalisir visual noise dan menyampaikan pesan, memperkuat konsep dengan ruang yang cukup kecil. Kalau kita bikinnya kecil, hanya ikon ataupun dia tinggal lengkap, tapi orang tuh sebetulnya udah tahu. Nah, contoh kita lihat ikon-ikon ini. Jadi kita dapat ya menggunakan prinsip closure dalam ikonografi ya. Jadi kan banyak sekali tuh kalau kita lihat di aplikasi atau di website itu menggunakan ikon. Ya, toolbar yang ada di atas ini ya. Ini sebetulnya ada beberapa yang memang gak lengkap secara gambar, tapi kita sudah melengkapi. Nah, contohnya ini ada icon print, ada gambar ini, kemudian ini ada untuk zoom biasanya. Tapi teman-teman gak perlu kasih tulisan teks zoom pun teman-teman sudah tahu. Oh, home itu gambar rumah, mobil pun contoh gambar keranjang. Walaupun ini gambarnya nggak komplit, nggak lengkap, tapi ikon ini sudah dianggap lengkap karena kita itu tahu. Kalau kita lihat ikon di contoh aplikasi ada gambar gerigi, orang udah tahu bahwa itu pengaturan, itu tahu bahwa itu adalah untuk setting. Itulah otak kita yang sudah melengkapi dan di situ akan lebih dari tadi meminimalisir tempat, lebih efisien
ya, di ruang lingkup di sebuah tampilan yang memang kecil, tapi dia dengan ikon ya yang simple dengan teknik closure ini akan lebih cepat dipahami dan tidak membutuhkan space tempat yang besar. Nah, ini contoh logo-logo yang dia juga menggunakan prinsip closure. Nah, ini ada Apple, walaupun dia udah digigit segitu tapi dia sudah dianggap sebuah gambar Apple, gambar Adobe, FedEx gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini otak kita sudah melengkapi ya, walaupun gambar nggak lengkap gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah simetri. Jadi di prinsip simetri, kasusnya adalah mata kita lebih memilih penjelasan dengan simetri lebih besar. Contoh, nah kita akan lihat ya. Contoh elemen simetris yang cenderung dipersepsikan sebagai milik bersama tanpa mandang jarak, memberikan perasaan solidaritas dan keteraturan. Nah, contohnya adalah ini. Jadi, simetri, elemen simetri sederhana, harmonis, dan menyenangkan secara visual. Mata kita mencari atribut simetris secara bersamaan dengan keteraturan dan stabilitas. Jadi untuk alasan ini, simetri adalah alat berguna untuk mengkomunikasikan informasi dengan cepat dan efisien. Nah, di sini simetri membantu fokus ya pada apa yang penting. Simetri yang baik digunakan untuk contoh portofolio, kemudian galeri, tampilan produk, kemudian listing, navigasi, banner, dan halaman-halaman yang memuat konten padat. Dia yang bagus, dia menggunakan prinsip simetri. Nah, ini adalah layout dari prinsip simetri. Kita akan lihat di implementasinya. Nah, ini juga sama. Contoh desain yang menggunakan prinsip simetri, ya. Jadi contoh simetri jelas dengan halaman yang terbelah dua dan rapi menunjukkan gambar yang kira-kira sama. Tuh. Seperti ini ya. Ini ya. Ini adalah. Jadi pada saat teman-teman nanti mendesain, pastikan bahwa teman-teman sudah menggunakan beberapa prinsip yang jelaskan tadi. Jadi pada saat tampilan kita lihat ya, sesuai dengan teori Gestalt bahwa orang akan melihat pertama pada pandangan pertama dan itu menjadi sebuah keseluruhan yang ada di dalamnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh ya. Kita perhatikan bahwa meskipun gambar dalam hal ini sisi kanan dan kiri tidak dicerminkan atau tidak di mirroring, teks di tengah masih menciptakan statistika atau estetika yang harmonis dan teratur. Nah, ini bukan mirroring ya. Sebenarnya di sini ada teksnya. Ini dia masih terlihat harmonis dan teratur. Nah, itu implementasi dari prinsip simetri. Nah, ini juga sama. Ini contoh pada halaman website menggunakan prinsip simetri. Ya. Oke, nah itu adalah prinsip simetri. Nanti teman-teman praktekkan ya. Bagaimana membuat layout kemudian diimplementasikan dalam halaman web atau aplikasi menggunakan teknik ataupun prinsip simetri. Kemudian yang berikutnya adalah continuity. Jadi pada saat mata menduga, mengira, melihat kontur sebagai objek yang bersinambungan, kita terutama yang menganggap contoh continuity di bawah ini ya, nanti kita akan lihat sebagai dua garis yang bersilang, bukan sebagai 4 garis yang bertemu. Jadi pada titik atau dua sudut kanan yang berbeda titik. Nah, penjelasannya begini. Jadi continuity ini membantu kita menafsirkan arah dan gerakan melalui komposisi. Jadi ini
terjadi untuk menyelaraskan elemen dan dapat membantu mata kita bergerak dengan lancar melewati sebuah page atau halaman. Jadi membantu keterbacaan. Di mana bahwa prinsip continuity ini memperkuat persepsi informasi yang dikelompokkan. Jadi menciptakan ketertiban dan membimbing user mengarahkan melalui segmen konten yang berbeda. Untuk gangguan continuity dapat menandakan akhir bagian yang menarik perhatian dan beralih ke bagian baru pada konten. Jadi susunan baris, kolom, linier itu contoh yang baik dari continuity. Kita dapat menggunakan dalam menu, ya, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh desain yang menerapkan continuity. Ini digunakan di Amazon ya. Menggunakan continuity untuk mengkomunikasikan bahwa masing-masing produk di atas serupa dan terkait satu sama lain. Ya. Nah, ini menggunakan prinsip ini layoutnya. Nah, seperti ini. Nah, continue pada suggestion di amazon.com. Kemudian Spring menggunakan continuity untuk menjalankan 3 langkah menggunakan aplikasi mereka. Nah, ini mereka gunakan prinsip continuity. Nah, ini mereka gunakan. Jadi kalau kita jangan kaget kalau kita melihat aplikasi website yang dibuat oleh orang-orang sana ya, itu terlihat rapi, kemudian simple, clean, enak dioperasikan, scan informasi bagus karena mereka memang benar-benar ya menggunakan prinsip-prinsip ini ya, prinsip dari Gestalt ini, teori Gestalt ini, seperti itu. Oke, yang berikutnya, nah ini kita lihat juga nih ya, ini di Spring Food ya, ini menggunakan apa? Ini menggunakan prinsip continuity ya, kita lihat. Ini juga sama. Jadi sebelum menunjukkan arah untuk yang berikutnya ya, kalau tadi ya contoh ini ada step 1, step 2, dia akan menunjukkan dengan step 1, 2 itu mengarahkan ke kanan ya. Gitu. Kemudian contoh continue dapat melalui arah pandangan ke objek utama pada website. Contohnya ini. Ya, paham ya? Oke, yang terakhir adalah kita akan bahas tentang common fit. Common fit. Terlepas dari berapa jauh unsur-unsur terpisah atau seberapa bedanya atau berbedaan mereka tampil, jika bergerak berubah bersama, unsur dianggap terkait. Efek ini terjadi pada ketika gerakan tersirat oleh elemen visual. Nah, di common fit ini lebih kuat elemen ketika bergerak disinkronkan. Ya, ketika disinkronkan. Jadi dalam arah yang sama dan pada waktu kecepatan yang sama, hal ini membantu mengkelompokkan informasi yang relevan ya, yang menghubungkan aksi dengan hasil. Kalau ada gangguan gerakan yang sinkron dapat menarik perhatian user dan mengarahkan ke elemen atau fitur tertentu. Hal ini dapat membangun hubungan antara berbagai kelompok atau wilayah. Jadi kita dapat menggunakan prinsip common fit dalam expandable menu, kemudian accordions, kemudian tooltip, product slider, kemudian parallel scrolling dan sweeping indicators. Nah, ini kita akan lihat coba. Nah, ya ini adalah contoh desain layout menggunakan common fit. Jadi contoh penggunaan seperti gambar expandable menu di bawah ini. Nah, ini seperti ini. Ini menggunakan
prinsip common fit, kelompokan dalam prinsip. Menggunakan drop down gitu ya. Nah, ini juga sama penggunaan common fit pada expandable menu. Jadi pengelompokan ini seperti ini. Kemudian common fit berupa tooltips. Nah, jadi kita dapat menggunakan prinsip Gestalt untuk mengelompokkan item terkait secara visual. Jadi prinsip Gestalt terutama similarity dan proximity berguna untuk meletakkan struktur tampilan visual, membantu user memotong-motong informasi atau chunking. Kemudian kalkulator yang dapat ditampilkan itu menggunakan prinsip similarity dan menggunakan tombol yang dan tanpa identik ke unit fungsinya. Yang ini nih. Nah, itu adalah common fit. Nah, oke teman-teman, itu adalah materi kita kali ini. Buat teman-teman yang belum presentasi ya, kita akan berikan waktu karena kita masih ada pertemuan, kalau enggak sekarang dengan pertemuan berikutnya. Jadi teman-teman yang belum presentasi, tolong buat presentasi versi video ya. Kalau di kelompoknya ada 3 orang, berarti semuanya harus berbagi tugas untuk mempresentasikan tugas yang teman-teman buat. Kemudian nanti kirim ke classroom ya. Tapi kalau memang teman-teman mau presentasi secara langsung mulai kelas online besok. Jadi kita besok sesuaikan di pertemuan terakhir. Kemudian kita sekalian sosialisasi untuk proyek UAS-nya. Kemudian teman-teman bisa presentasi sampai selesai. Oke, buat teman-teman yang hari ini masuk kelas, tolong komen di YouTube sini ya, biar saya tahu bahwa teman-teman itu nyimak. Kemudian nanti pada saat saya membuatkan untuk classroom, untuk kelas hari ini, silakan teman-teman untuk komen di situ, ya, absen di situ. Bagi yang tidak komen atau tidak memberikan pernyataan hadir di situ, saya anggap tidak hadir, ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, demikian tadi kelas kita di UI UX dan pembahasan kita tadi adalah tentang teori atau prinsip Gestalt. Kita sudah jelaskan beberapa prinsip, silakan teman-teman di play nanti dipelajari tentang prinsip Gestalt, kemudian implementasikan pada saat teman-teman nanti mendesain sebuah aplikasi ataupun website. Ya, teman-teman gunakan prinsip itu juga nanti untuk tugas project UAS-nya. Oke teman-teman, sampai ketemu minggu depan ya di pertemuan yang sama. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.